Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dua jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah selain retribusi. Pelaksanaan kebijakan pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keterlibatan masyarakat, serta berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten daring kota. Pajak provinsi. Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis rincian sebagai berikut. 1. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini adalah berupa kendaraan bermotor beroda berikut gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi di air memiliki ukuran isi kotor gross tonnage antara GT5 hingga GT7. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT yang terdapat di daerah terkait. Saat ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran SAMSAT keliling dan SAMSAT online. Bea balik nama kendaraan bermotor. Seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor juga dilakukan di kantor SAMSAT. Bea balik nama kendaraan bermotor dibayar apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Untuk penyerahan pertama, tarif yang dikenakan untuk bea balik nama kendaraan bermotor adalah 20%. Tarif untuk penyerahan selanjutnya adalah sebesar 1%. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud dalam bentuk cair maupun gas. Tarif yang dikenakan adalah maksimal 10%. 4. Pajak air permukaan. Pajak air permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan. Tarif pajak air permukaan maksimal adalah sebesar 10%. 5. Pajak rokok. Pemungutan pajak rokok dapat dilakukan secara bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari 3 jenis barang kena cukai di Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk pajak rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun, rokok yang dimaksud adalah berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun. Jenis pajak kabupaten daring kota terdiri dari 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan, 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten daring kota otonom, misalnya daerah khusus ibu kota Jakarta. Jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten daring kota. Fungsi pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah A. Fungsi budgeting.
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyimbangi pengeluaran negara dengan pendapatan negara. B. Fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian semakin produktif. C. Fungsi distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. D. Fungsi stabilisasi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Agar lebih jelas lagi, berikut ini uraian dari masing-masing syarat pemungutan pajak tersebut. A. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandasan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus menyetor pajaknya. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. B. Syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksana aktivitas pemungutan pajak. C. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibat kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. D. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. E. Syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Tarif pajak. Secara konseptual, ada beberapa jenis tarif yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak. Jenis tarif tersebut yaitu pertama, jenis tarif proporsional. Jenis tarif proporsional adalah jenis tarif yang berupa persentase tetap. Contoh pajak dengan jenis tarif persentase tetap adalah pajak penjualan, PPN, yang besarnya 10%. Jenis tarif kedua adalah jenis tarif tetap. Jenis tarif tetap adalah jenis tarif yang berupa besaran rupiah yang tetap, misalnya materai. Yang ketiga adalah jenis tarif progresif. Jenis tarif progresif adalah jenis tarif di mana persentase tarif semakin besar bila besaran nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Ada 3 jenis tarif progresif antara lain. 1. Tarif progresif-progresif. 2. Progresif tetap. Dan 3. Progresif degresif. Tarif progresif-progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentase semakin besar. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentase tetap. Sedangkan tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentase semakin menurun. Berikut diberikan contoh ilustrasi agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis tarif progresif. Nah kawan-kawan, kita akan melihat tabel ilustrasi jenis tarif progresif. Dari penghasilan 100 juta, 200 juta, 300 juta, dan 400 juta. Jenis tarif progresif. Tarif progresifnya 5%, 10%, 20%, 35%. Kenaikan tarifnya nihil,
5%, 10%, 15%. Untuk jenis tarif progresif tetap, tarif progresifnya adalah 5%, 10%, 15%, 20%. Kenaikan tarifnya nihil, 5%, 5%, dan 5%. Jenis tarif progresif degresif, tarif progresifnya 5%, 20%, 30%, 35%. Kenaikan tarif nihil, 15%, 10%, dan 5%. Kita sebagai generasi muda seharusnya yang sadar pajak, salah satunya dengan belajar apa itu pajak daerah dan retribusi daerah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.